Pertama diambil dari kitab Kisah Para Rasul bab 16 ayat 1 sampai dengan 10. Sekali peristiwa, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Paulus mau supaya Timotius itu menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia, karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutnya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Paulus dan Silas melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai dengan 21. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jika mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Renungan hari ini adalah, dalam Injil hari ini, Yesus memberikan sebuah amanat perpisahannya kepada murid-muridnya bahwa jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Kalimat ini diarahkan untuk mereka yang percaya kepada Kristus Sang Penyelamat. Bagi yang menebarkan kasih kepada sesamanya akan diberi penilaian atau kritikan kepada mereka yang melihat atau mendengar hal tersebut. Terkadang penilaian dan kritikan itu bisa positif dan bisa negatif. Juga terkadang mereka akan mencap buruk orang-orang yang melakukan kebenaran. Melakukan hal yang baik bisa saja mendapat kritikan yang pedas, walaupun hal itu sungguh untuk kebenaran dan kebaikan. Mereka yang memberikan kritikan dan tanggapan negatif akan membuat si pemberi kasih teraniaya hatinya. Namun janganlah khawatir, sebab Tuhan akan menolong umat yang mencintai kebenaran dan kasih. Tuhan mau agar hati kita teguh dan tetap bertahan untuk melakukan hal yang benar, karena hanyalah Tuhan yang tahu segala perbuatan yang kita lakukan. Tuhan yang Maha Rahim, kuatkanlah kami agar selalu berani untuk menebarkan kasih kepada sesama tanpa memedulikan tanggapan-tanggapan yang membuat kami akan menyerah. Tuhan, tolonglah kami agar selalu teguh pada kebenaran-Mu. Amin.